Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Desnita, NPM 2010110296. Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya. Misalnya, latar belakang terjadinya yaitu sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sedangkan penerapan dan pemahaman hadis secara konseptual dilakukan bila di balik teks suatu hadis ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tekstual. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman hadis secara tekstual adalah pengambilan informasi atau pesan sesuai dengan intensitas informasi yang tersurat pada teks hadis. Sedangkan pemahaman kontekstual adalah pengambilan informasi atau pesan yang tidak hanya cukup dengan apa yang tersurat pada teks hadis saja, sehingga perlu dilakukan pengambilan informasi dan pesan pendukung lainnya dari luar teks tersebut sehingga dapat menyempurnakan informasi atau pesan yang diharapkan oleh sang mutakalim atau Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis dipahami secara kontekstual karena pada dasarnya secara jelas dan gamblang teks atau redaksinya sudah menginformasikan pesan dan informasi yang dimaksud oleh Nabi SAW. Secara gamblang, dalam memahami hadis yang seperti ini tidak dapat membutuhkan usaha keras seperti pengambilan informasi pendukung lain di luar teks hadis tersebut, karena keseluruhan makna dan pesannya sudah dicerminkan oleh redaksi. Di sisi lain, ada juga hadis-hadis yang menuntut untuk dipahami secara konseptual. Hal ini dikarenakan hadis tersebut tidak dapat dipahami dan diamalkan dengan baik jika dipahami secara tekstual saja. Oleh karena itu, membutuhkan banyak informasi dan pendukung lain di luar redaksi hadis tersebut untuk memahami dan kemungkinan dapat diamalkan secara dengan baik dan tepat. Pada dasarnya, permasalahan pemahaman hadis baik secara tekstual atau kontekstual adalah menyangkut masa ketetapan dalam memahaminya, sehingga hadis tersebut dapat diamalkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi, sesuai dengan perintah Allah, dan bukan merupakan keinginan pribadi maupun egois saja apakah suatu hadis hendak dipahami secara tekstual atau konseptual. Dengan demikian, berarti ada hadis yang harus dipahami secara tekstual saja. Di sisi lain, ada juga hadis yang kandungan petunjuknya mengarah pada pemahaman kontekstual serta ada pula yang dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual sekaligus. Melihat bahwa Nabi sangat memperhatikan situasi sosial budaya dan menjadi sasaran ucapan Nabi, maka sudah seharusnya pendekatan kontekstual atas hadis Nabi terus dikembangkan. Tetapi ini hanya terdapat sebagian hadis-hadis Nabi yang dipahami secara tekstual serta tidak komunikatif lagi dengan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ani Batara, NPM 2011110032. C. Macam-macam pendekatan dalam asbabul furud hadis. Yang pertama, pendekatan historis. Historis berasal dari bahasa Yunani yang artinya historia dan memiliki makna apa-apa yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan bekas di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa atau individu. Pemahaman terhadap sejarah pemikiran
politik, sosial, dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi sesuatu keniscayaan. Pendekatan historis dalam memahami hadis adalah dengan cara memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa yang terkait latar belakang munculnya hadis. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan dikaitkan dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya, untuk kemudian didapat konsep ideal moral yang dapat dikontekstualkan sesuai perubahan dan perkembangan zaman. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Sosiologis memiliki berbagai paradigma untuk mengkaji suatu masalah, sehingga sosiologis merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Sosiologis pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri. Namun, sosiologis bisa juga menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuannya ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau sosial yang perlu ditanggulangi. Secara epistemologis, ilmu sosial dalam perkembangannya lebih berkiblat pada tradisi ilmu alam daripada humaniora. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ilmu sosial memperlihatkan adanya kecenderungan pada ilmu-ilmu humaniora. Akan tetapi, objek ilmu sosial adalah manusia. Selain merupakan bagian dari alam fisik, manusia juga memiliki keinginan, nafsu, akal, perilaku, dan keyakinan yang kompleks. Dari sini, jelas kajian sosiologis tidak bisa dilakukan dengan pendekatan ilmu-ilmu alam. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiohistoris. Pemahaman hadis dengan pendekatan sosiohistoris adalah memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Pendekatan historis dalam hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan menetapkan sosial dan situasi historis kultural yang ada di sekitarnya. Berangkat dari definisi sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Pendekatan sosiohistoris ini merupakan proses pemikiran yang terpadu antara Dasolen dan Dasein dalam usaha memahami wahyu atau suatu aliran dengan berpijak di atas realitas sekeliling manusia. Berpikir dengan cara demikian berarti suatu usaha untuk memahami agama dengan menarik ke alam kenyataan. Tanpa pengetahuan tentang masyarakat, sejarah, dan kebudayaan sesuatu agama sebelum dan sesudah lahirnya, maka agama itu sulit dimengerti dengan baik. Demikian pula pengetahuan tentang masyarakat, sejarah, dan kebudayaan setempat di mana agama itu tersirat dan berkembang perlu mendapat perhatian apabila ingin mengerti agama itu. Yang keempat, pendekatan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani anthropos, yang artinya manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana.
Secara terminologi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek manusia, terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia. Secara umum, objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis dan antropologi budaya. Kontribusi pendekatan antropologi terhadap hadis adalah ingin membuat uraian yang meyakinkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi dengan manusia dalam berbagai situasi hidup dalam kaitan waktu dan ruang yang erat kaitannya dengan statement suatu hadis. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan akan memperoleh suatu pemahaman kontekstual progresif dan apresiatif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan sains dan teknologi. Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadis dengan melihat wujud praktis keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis itu disabdakan. Pemahaman hadis dengan antropologis bahkan sudah diterapkan Nabi SAW. Selanjutnya yang kelima, pendekatan psikologis. Secara bahasa, psikologi berasal dari kata Yunani, psyche, yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan psikologis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan hadis dengan kondisi psikologis Nabi dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Hadis-hadis Nabi ada kalanya disabdakan sebagai respon terhadap pertanyaan dan perilaku sahabat. Oleh karenanya, dalam keadaan tertentu, Nabi memperhatikan faktor psikologi sahabat ketika hendak mengucapkan sebuah hadis. Dengan melihat kondisi psikologis Nabi dan sahabat ini akan menentukan pemahaman yang utuh terhadap hadis tersebut. Salah satu contoh adalah hadis tentang amalan yang utama. Ternyata hadis yang menyatakan amalan yang utama berjumlah banyak dan sangat variatif. Oleh sebab itu, hadis-hadis tersebut bersifat kondisional dalam pengertian sesuai dengan kondisi psikologis seseorang. Jika seseorang memiliki kebiasaan yang tidak baik dalam memelihara mulut, maka amal baginya adalah menjaga mulut dan tangannya. Namun, bila seseorang memiliki kebiasaan menunda-nunda sholat, maka yang terbaik baginya adalah sholat pada waktunya, atau bahkan mementingkan pekerjaannya ketimbang sholat, maka yang terbaik baginya adalah sholat pada waktunya. Demikian seterusnya. Perlu disebutkan bahwa beberapa pendekatan dalam memahami hadis tersebut tidak bisa diterapkan dalam seluruh hadis Nabi, tetapi dalam melihat aspek-aspek di luar teks seperti asbab urut, kondisi sosial keagamaan yang berkembang pada saat hadis disabdakan, tentu akan dapat diketahui pendekatan mana yang lebih tepat untuk dipakai dalam memahami hadis tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pendekatan geografis. Secara bahasa, kata geografis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ge, bumi, dan krepin, menulis atau menjelaskan. Sedikit berbeda kata asalnya menurut Hasan Sadili DKK dalam Ensiklopedia Indonesianya, yaitu kata geografi dalam bahasa Yunani yaitu ge, bumi, dan grapo, menulis. Contoh hadis khususnya hadis yang membutuhkan pendekatan geografis di dalam memahaminya adalah kelompok hadis yang mutlak membutuhkan pendekatan ini adalah hadis yang terkait dengan buang hajat hendaknya tidak menghadap kiblat sebagaimana tertuang pada hadis riwayat Al-Bukhari.
Pada hadis ini, jika dibaca umat muslim yang ada di wilayah timur kiblat seperti Indonesia, maka akan mengalami kesulitan karena di satu sisi larangan menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Namun, di sisi lain perintah menghadap ke arah timur atau ke barat. Namun jika didekati dengan pendekatan geografi di mana Rasulullah SAW saat itu menyatakan hal ini, yaitu di Madinah atau sebelah utara kiblat, maka hadis tersebut menjadi jelas dan dapat dipahami tanpa adanya kebingungan. Sebab larangan menghadap kiblat atau membelakanginya adalah ke arah selatan atau ke utara. Sementara solusinya adalah menghadap timur atau barat.